Alhamdulillah. Pagi-pagi gini tuh kalau ke kantor tuh emang paling enak tuh ngopi ya, Tat. Ngopi hitam. Ngantuk kok belum ada kopinya? Saya nggak ngopi. Kenapa? Ya, Menghindarkan masalah loh, itu bikin kita fokus konsentrasi. Loh, ini mouseku kok nggak jalan apa ini? itu nggak nancep. Oh, ya. Speaker ternyata. Oh, saya juga nggak lihat. Oh, aduh. Tidak bersambut ini. Gimana? Jokesku tidak bersambut, gayung tidak bersambut. Ngelihat kamu hari ini kok berseri-seri itu ada apa? Loh, aku tuh setiap hari insya Allah berseri-seri ya. Kalau memang ada ATM ada isinya, gitu. Gajinya udah masuk dari kantor tuh berseri-seri gitu. Ya kan. Bukan berseri-seri ya? Berseri-seri ya, berseri-seri juga. Seperti masalah-masalah yang ada di kantor itu kan serinya ada terus nih. Apalagi masalah yang paling baru nih, Tat. Apa tuh? Ini tapi saya nggak bisa nyebutin nama dan saya nggak bisa nyebutin jenis kelaminnya. Nanti saya takut antum pasti tahu nanti orangnya gitu. Ya bingung ya kita ya. Iya, jadi namanya juga masalah kantor ya. Tadi berseri-seri gitu. Jadi ada sebuah cerita di kantor. Ya. Entah kantornya di tempat kita atau di tempat lain, semoga tidak di tempat kita ya. Pokoknya saya nggak bisa bilang lah, ini si Fulan ini sedang bingung bercerita kalau, tak ceritain awalnya aja ya. Jadi awalnya ini mereka ada cowok sama cewek, ini satu tempat kerja kantor. Nah, kan kantor kan kita biasa nih interaksi dan lain-lain antara karyawan gitu. Nah, di situ ada seseorang yang baik banget, Tat. Ya. Baik banget, ngobrol ya kan si cowok cewek ini gitu. Terus si cewek ini merasa mendapatkan perhatian yang lebih, mendapatkan kebaikan dari si cowok ini. Entah mungkin makan, entah mungkin dan lain-lain. Intinya baik lah gitu. Secara sopan dan lain, pokoknya attitude-nya bagus banget gitu. Nah, nggak lama setelah mereka semakin ngobrol, semakin deket, ya kan, semakin mungkin ada di luar kantor juga mereka ngobrol-ngobrol ya. Iya. Hubungannya, nggak lama ternyata si cowok ini menyatakan perasaan. Oke. Kalau dia itu suka sama si cewek ini atau si akhwat ini gitu. Iya. Suka. Nah, disitulah gayung bersambut nih. Karena namanya juga si cewek, namanya juga cewek dapat perhatian dan lain-lain dan orangnya juga baik banget. Bingungnya adalah karena mereka ini beda agama. Oh. Nah, itu dia, beda agama. Terus mereka juga sudah dewasa yang si cowok ini punya niat baik. Bukan pacaran aja, tapi ingin mengajak menikah. Tapi masalahnya lebih beda agama. Nah, bilangnya gini, Tat. Nanti saya akan pindah agama nanti. Si siapanya? Si cowoknya. Oh, cowoknya. Cowoknya nanti akan pindah agama kalau udah nikah, nanti akan pindah agama. Intinya nanti dia berjanji lah, nanti akan bisa seagama gitu. Paling nggak mereka menjalin hubungan dulu. Nah, si cewek ini bingung karena sudah cerita juga ke orang tua gitu. Nah, orang tuanya ini mendapatkan respon yang baru pertama kali si cewek ini kayak menyatakan mau saya pengen serius mau nikah gitu. Ini ada orang yang mau nikahin saya tapi beda agama dan cewek ini emang kekeh mau dan si keluarga ini tindakannya nolak intinya. Nolak sampai nggak mau ketemu sama siapa si cowoknya ini, terus nggak mau berdiskusi juga. Intinya orang tuanya itu benar-benar udah nolak. Plus sama si cewek ini disuruh keluar dari kantor, Tat. Gitu. Karena orang tuanya nggak mau ketemu terus tuh nggak mau. Akhirnya suruh di rumah, banyak di rumah. Ya intinya jangan sampai ketemu si cowok ini dan si cewek ini bingung. Aku harus gimana? Sementara dia nggak pernah nih punya perasaan yang sampai segininya, pengen sampai mau dinikahin. Akhirnya dia jadi bingung. Apakah nanti ada sosok calon yang seperti si dia ini lagi apa enggak gitu. Gitu, Tat. Ini permasalahan. Ya mungkin banyak terjadi juga ya di kantor-kantor kita di Indonesia. Kan juga banyak berita-berita yang memang menikah beda agama dan itu bisa. Gitu. Ya. Kalau dulu zaman Nabi itu kemungkinan, ya bisa tapi kemungkinannya kecil. Kecil. Di zaman Nabi ketika di Madinah ya.
Jadi ketika Nabi mimpin dan Islam menjadi sistem di situ, itu kemungkinan orang beda agama nikah itu kecil. Kecil. Karena pertama faktor interaksinya dulu. Kecil tuh nggak sebanyak zaman sekarang ya? Iya dong. Karena peluangnya kecil sekali. Peluangnya. Soalnya sistem sekarang itu kan memungkinkan. Contoh nih, apa yang terjadi dengan kasus teman Mas Mirza itu kan efek sebetulnya. Dari apa? Dari investasi perasaan yang udah dibangun lama. Iya, karena ketemu terus itu ya. Iya, jadi seolah-olah tidak ada laki-laki yang kayak orang ini nih. Nah, akhirnya ujungnya di situ ya? Iya dong, kan nyaman nih. Iya. Oh cocok ternyata. Dan dia ngerasa nggak ada laki-laki lain selain dia. Gitu. Nah, di sisi lain kan sebetulnya dari mungkin kita kan Muslim mayoritas ya, mungkin ada 90% kali. Iya. Ya kita tuh sebetulnya punya perbandingan sebesar itu gitu untuk mencari pria yang punya kualitas lebih bahkan mungkin ada. Aku nggak kepikiran gitu ya, bener-bener. Iya kan? Antum logikanya bagus. Gitu kan, jadi ada 9/1 begitu katakanlah. Berarti kita sebetulnya punya probabilitas yang lebih banyak. Hanya mungkin kita malas aja mulai dari nol. Atau mungkin emang pikirannya terlalu fokus di situ aja gitu. Iya kan malas, orang tuh malas mulai dari nol. Membangun hubungan, harus kenalan lagi, PDKT lagi kayak gitu-gitu. Orang tuh malas. Makanya nikah itu enak. Kalau dalam Islam sistem ta'aruf itu enak. Karena langsung to the point. Iya dong. Nanti bangunnya di pernikahan, banyak belajar di situ. Kan orang kan selalu bertanya gini, bagaimana kalau nanti kita nikah modal ta'aruf kan nggak kenal. Terus nanti saya kalau dapet yang nggak cocok gimana? Kan sekarang saya tanya gini deh sama Mas Mirza aja yang pelaku. Pelaku. Dalam tanda kutip. Iya, cocok nggak kira-kira ketika setelah berjalannya waktu? Cocok nggak? Cocok. Cocok apa enggak? Jujur. Jawabannya. Cocok nggak cocok? Nah iya kan gitu kan? Iya. Nah makanya saya selalu bilang, nggak ada pasangan yang 100% cocok itu nggak ada. Iya kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Meskipun mungkin sudah menjalin hubungan sebelum pernikahan 10 tahun. Nggak ada. Nggak ada. Karena yang ada itu saling mencocokkan. Yang ada mungkin gini. Adaptif ya? Adaptif. Kan kita toleransi. Kan kita belajarnya ketika nikah itu. Nggak mungkin ketika yang-yangan. Nggak mungkin. Kalau yang-yangan mungkin yang keluar emang bagus-bagusnya terus ya? Bisa aja yang buruk juga. Kan tergantung usia yang-yangannya nih. Lama banget kan. Bisa jadi lama, jadi udah sampai bahkan staycation nih. udah sampai kemana-mana bisa jadi ya. Ya. Tapi kan gini ya. Apa yang membuat orang bertanggung jawab? Apa yang menjamin dia bertanggung jawab? Kerja. Enggak. Kerja ngasih nafkah. Lah itu kan nikah. Sekarang saya tanya yang-yangan itu loh, apa yang mengikat mereka? Apa yang menjamin si Ikhwan ini, laki-laki ini nggak ada, tembak-tembakan aja jadian. Nah iya, gitu. Kan ada orang tuh, jujur deh, orang nikah itu, nikah aja. Ada fase bosan nggak? Kayak stuck lah bahasanya, mungkin bukan bosan. Silakan dijawab. Nggak, maksudnya gini, maksudnya pasti ngerasain bukan bosan tuh dalam artian, bukan yang pengen cari yang lain, enggak. Tapi pasti ada fase di mana kering kalau bahasa kita. Sebuah hubungan rumah tangga itu ada keringnya. Kadang-kadang mungkin lupa disiram. Disiram itu kan kadang-kadang kita, maaf ya, jadi dingin bahasanya. Ya kan? Para suami itu bisa jadi dingin. Atau mungkin karena istri juga sama. Sama bisa terbalik. Tapi karena komitmen pernikahan mungkin udah ada anak, udah ada keadaan-keadaan yang jadi banyak pertimbangan. Jadi mereka ya melewati aja fase itu. Nanti mendapatkan ceramah dari ustadz, oh iya inget lagi, dipupuk lagi biar hangat lagi seperti itu kan? Kan hangat lagi karena romantisme menghasilkan pahala. Nah ya kan pernikahan itu perlu diingatkan seperti itu. Makanya kan agama ini nasihat. Jadi bukan hanya karena perasaan sayang aja ya atau cinta-cintaan aja karena ada itunya ya. Nah dan tujuan yang lebih daripada itu kan kalau orang menikah pasti kan disebutnya ibadah ya. Pasti kan ujung-ujungnya harus dibawa ke kita mau nggak masuk surga bareng-bareng dan seperti itu. Betul. Purpose-nya akan lebih jauh. Lah orang pacaran mau ngomong gitu kan aneh ya. Susah ya soalnya. Mau masuk surga nggak sama? Surga apa? Surga mana dimulai dari pintu persinahan gitu. Tapi kalau kalimatnya si cowok itu menurut kamu gimana? Aku kok merasa agak aneh ya. Kayak nanti saya akan pindah agama gitu. Nah itu dalam Islam. Maksudnya gini. Kalau logikaku gini. Ngapain nanti kalau emang kamu mau pindah agama sekarang aja buktiin Islam dulu, baru buktiin Islamnya seibadahnya gimana, nanti ke orang tua gimana, baru gitu loh.
jangan nanti kalau udah nikah siapa tahu pindah agama atau kalau udah serius pindah agama kan kenapa nggak sekarang gitu maksudnya. Ya dan itu pun dilarang. Budaya ya? Enggak, itu pun dilarang. Maksudnya dilarang gimana? Dilarang karena Bukan itu hal baik mengucapkan baik. bukan. Aku mau mualaf. Ya eksekusinya gini loh, di Islam tuh nggak cukup cuma niat. Coba lah antum niat sedekah tapi nggak pernah sedekah. Iya. Ya, aneh kan? Ya, tapi kan dapat pahala. Dapat kan? pahala tapi aneh gitu. Maksudnya ngapain gitu? Iya. Ya kan Makanya gitu. aku juga ngapain bilang gitu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu jelas kalimatnya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Jadi jangan kalian itu, ya ini untuk seruannya untuk para perempuan muslim, menikahi ya diharamkan bagi kamu wala tunkihul musyrik, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu ya selain Islam. Ini sorry to say gitu. Memang ini istilah di kita. Nah, ya, Ini istilah Al-Quran ya? Iya dong Al-Quran ini. Bukannya saya yang ngomong. Ini Al-Quran yang bilang. Bahwa ini orang-orang musyrik. Musyrik itu siapa? Yang menyekutukan Allah. Allah kan Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya satu begitu anggapnya nggak Allah. Ada yang Tuhan yang lain nih. Berarti nanti bukan golongan kita. Oke. Dan itu orang-orang dalam bahasa agama kita disebut orang-orang musyrik. Dan para muslimah itu, para wanita Islam itu dilarang sekali menikahi orang-orang musyrik ini. Ya, jadi ketika laki-laki itu mengatakan nanti setelah menikah dia baru mau memeluk Islam, berarti pernikahan itu batal, tidak sah. Karena dia menikahi orang-orang termasuk orang musyrik. Berarti secara hukum Islam, agama nggak sah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia sama sekali. Iya, dia masih berzina itu. Berzina? Iya masih. Sampai nanti dia punya anak, anaknya berarti zina? Zina. Masya Allah. Karena di agama kita memang akad itu kan ada syarat-syarat yang harus ditempuh ya. Dan harusnya sih petugas pejabat kantor urusan agama harusnya sih tahu persoalan ini, harusnya tahu. Iya. Dan ini dalil yang bahkan tidak perlu ditafsir. Bahkan ya, seharusnya gamblang gitu. Bahkan gamblang bahwa nggak usah lah kamu cari-cari tafsir hasil pemikiranmu sendiri. Kalau mau merujuk dari Ibnu Katsir rahimahullah taala ya, bapaknya para mufassirin atau Imam Al-Qurtubi misalnya, gurunya Imam Ibnu Katsir, ya sama menafsirkan ayat ini jelas sekali bahwa wanita-wanita muslimah ya itu tidak boleh menikahi orang non muslim, dan itu mutlak dalilnya. Tapi kan sering banget kayak nggak sering banget sih. Ini ya banyak fenomena. Beberapa tahu fenomena kalau pernyataan itu didukung sama dai atau ustadz lah. Ustadz yang membolehkan nikah beda agama gitu. Jadinya kayak, loh ustadz ini aja boleh kok, ustadz ini aja boleh gitu. Terus ada juga ya sudah ada yang hukumnya secara hukum di Indonesia membolehkan menikah beda agama dengan alasan hak asasi manusia dan daripada kumpul kebo, daripada berzina ya sudah nikah aja beda agama. Sementara tadi kalimatnya nikah beda agama sampai meninggal berzina. Iya, kalau nggak masuk Islam dan mengulang akad nikahnya. Nikah lagi berarti harusnya. Iya dong, mengulang akad dong. Nah itu kan banyak juga beberapa. Nah itu memang gini ya. Tapi Anda harus tahu bahwa dai itu juga ada dai-dai penyeru pintu neraka. Sebagaimana kata Nabi SAW. Iya ada. Dan nanti orang yang mengikuti dai-dai itu akan dikumpulkan bersama dainya, ditendang bersama masuk neraka. Dan dai itu disiksa 2 kali lebih banyak daripada pengikutnya. 2 kali lebih besar. Karena dia menyerukan dia membenarkan hal-hal yang diharamkan. Makanya dai juga punya tantangan. Sebetulnya nggak gini, masalah Ustadz ini A, Ustadz A boleh, Ustadz B. Nggak begitu caranya mengambil hukum. Namanya kan ada dalam istilah fikih itu namanya ada istimbat, penggalian hukum. Nanti ada tabani, ada pengadopsian. Aku mau mengadopsi hukum siapa. Dan itu semua pakai ini Mas, pakai latar belakang yang sangat rumit. Maksudnya sangat kompleks dan nggak semudah tiba-tiba saya ikut Ustadz A gitu. Karena kita kan sebagai orang awam dengerin ceramah, apalagi di YouTube atau di TikTok bahkan mungkin kayak dijelasin itu ya masuk ke kita gitu loh dengan penjelasan. Mungkin kan kita juga yang bisa meng-compare itu kan antara ustadz kan. Oh iya soalnya, dong. Iya, gitu. iya. Makanya kita harus pinter-pinter milih mana nih ustadz yang sikoh. Ustadz yang terpercaya. Yang dia itu sikoh terhadap
dalil-dalil atau nas-nas yang sahih, yang kuat gitu. Nggak, intinya gini aja, kalau paling gampang, paling awal itu untuk awam, Quran dulu deh. Gini loh, fenomena itu terjadi itu karena saya yakin jauhnya kita dari Quran. Oke. Kita jarang baca, kita nggak tahu, nggak mentadaburi, nggak tahu artinya. Di situ kan, kalau saya selalu bilang di kajiannya anak-anak muda itu kan, Quran itu ada do and done, gitu loh. Kalau Quran udah bilang don't, ya jangan. Nggak butuh alasan antum. Alasanmu nggak berguna. Gitu, mau mbok akal kayak gimana lu nih kan. Lu ada memang di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang dimana itu nggak perlu akalmu. Engkau keras. Ya memang memang begitu. Loh, gini loh. Jangankan saya ya. Iya. Kenapa hal kalimat itu nggak pernah diomongkan ke polisi? Gimana itu? Polisi kan keras. Oh, maksudnya untuk aparat juga sama hukum ya? Lah itu, kaitannya sama hukum itu pasti harus tegas. Tegas, kalau tidak, orang itu akan menye-menye. Bayangin berapa banyak penjahat yang lahir dari polisi yang toleransi misalkan. Kalau polisi toleransi nih, ya nggak apa-apa, kan baru nyuri sekali kan? Ya udah kita maafkan. Bayangin gitu. Lah sedangkan ini Al-Quran, hukumannya nih, untuk yang tahu, siksanya 2 kali. Yang tidak tahu, disiksa lebih ringan. Tapi siksa, tetap. Yang tidak mau tahu disiksa juga. Kan milih mending jangan tahu deh, kan kalau nggak tahu kan dimaafkan gitu. Ya kalau begitu kan berarti tidak ingin tahu. Nah, masuknya sudah levelnya sudah beda, tidak ingin tahu tidak mau tahu ya bahkan ya. Yang tidak mau tahu itu lebih bahaya lagi tuh. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi, masyarakat kita itu akhirnya kan jauh dari Al-Qur'an, jauh dari konsep-konsep do and done-nya. Karena mungkin berarti tidak menganggap bahwa agama ini value di hidup. Bener nggak? Maksudnya ketika kita menganggap agama yang value di hidup, bahkan kayak ini suatu saat kita ada kejadian gitu, pilih pindah agama atau putusin atau diputusin gitu, pilihannya ya mendingan dia lari kabur. Itu kan artinya memang agama tidak di atasnya gitu. Iya kan, ya itu pertama ini faktornya panjang. Atau hidup juga, ya mendingan misalnya kayak misalnya ibu atau anak ya. Anak kamu aku bunuh atau pindah agama kayak gitu kan, pembandingan kayak gitu loh Tat. Kan agama harus selalu di atas gak sih? Oh iya dong. Tapi kan bagi orang yang paham value, gini loh, persoalannya kan banyak yang tidak paham. Paham pertama soal life, soal kehidupan. Tidak meletakkan agama dalam kehidupannya. Enggak, gini. Konsep kehidupan aja dulu. Konsep kehidupan. Bahwa kehidupan itu akan berakhir. Oke kan? Kita sepakat itu. Semua agama pasti sepakat bahwa kita percaya ada akhirat. Bahwa hidup itu akan ada akhirnya. Jangan akhirat dulu, hidup dulu, hidup yang life ini. Mati dulu. Ya, al-hayah. Kehidupan ini ada batasnya. Betul ya? Betul, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, itu di agama kita. Artinya, Al-Imran ya situ. Iya betul. Nah itu kan meninggal tuh, pasti semua orang akan meninggal. Akan meninggal. Dan itu di agama siapapun, pemahamannya pasti paham tentang kehidupan pasti akan berakhir. Sejaya apapun, serusak apapun, pasti akan berakhir. Ya kan? Dari konsep kehidupan itu, kan harusnya nih, ini kalau kita mikirin hidup, ya kebanyakan tadi saya bilang, makanya nggak banyak yang mikirin. Pertanyaan pasti gini, setelah mati kemana? Ya itu akan jadi pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh lebih spesifik sumber. Ada yang reinkarnasi. Ya, ada yang kemudian kembali ke Tuhan dong, tapi masuk surga nih. Iya, terus kan? Ada yang mungkin multiverse. Ya kan, ada yang nggak tahu ke nirwana atau apa. Ada yang kemudian kamu harus tanggung jawab dulu loh sama perbuatanmu. Kenapa? Karena kamu sudah diturunkan aturan yang ada do dan don't-nya. Sudah berapa banyak nih do dan don't yang kamu lakukan? Banyak mana nih yang di aturan tuh? Nah, ini untuk mencari jawaban ini, ya ini kan butuh mikir nih. Mikirin kehidupan aja. Lah kita aja kadang-kadang mikir karena masih muda nih. Mikirnya hidup masih lama. Ya, merasa hidup masih lama. Iya, masih lama, ya kan? Santai, udahlah nantilah, ya kan? Nanti kalau udah. Nanti aku pindah agama lah, gitu. Iya kalau pindah. Iya, makanya. Kalau enggak ya. Nah, berarti kan meninggal, udah punya anak, terus meninggal, anaknya ikut siapa tuh? Nah, akhirnya karena tidak pernah mikir kehidupan, dia tidak pernah bertemu jawaban. Padahal jawaban itu selalu ada dalam Islam. Nah, akhirnya kan menjadikan Islam tidak punya value dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah dia. Masalah kehidupan. Karena dia nggak tahu tadi. Karena nggak ngaji. Iya. Kan
nggak nyari ilmunya ya. Betul, kan banyak media-media sekarang yang bisa Wah, zaman buat sekarang belajar, udah lah, ya kan? Bisa. Tinggal milih aja nih ustadznya yang Iya, kredibel zaman mana. sekarang tuh orang harusnya pinter banget sih. Nah. Harusnya orang pinter banget. Karena semua informasi ada di digital ya. Dan Iya. bayangin zamannya Imam Syafi'i, zaman-zaman orang-orang terdahulu kita kalau mau belajar Mas Mirza ya, Iya. dia harus nempuh perjalanan jauh, nggak ada WA. Jadi kalau misalnya sampai ke kota gurunya nggak di rumah, Iya. ya udah dia harus nginep dulu cari tempat di mana. Nunggu nanti kalau info-info gurunya udah balik. Bayangin sesulit itu dulu belajar. Iya. Kemudian bisa, tapi mereka produktif, mereka bisa bikin kitab-kitab yang sampai hari ini dipelajari oleh kita. Bahkan ada PDF-nya. Iya. Ada e-booknya, lebih gampang lagi, bisa sambil tiduran, nggak perlu nyari kemana-mana, kita baca itu. Nah, mereka dulu ngumpulin itu, nah value-value semacam ini memang hilang dari pandangan anak-anak muda Islam, sehingga mereka nggak nganggap bahwa agama adalah nilai tertinggi daripada apa yang ada dalam kehidupan ini. Moralitas itu kan dari situ, Thomas. Iya, tapi kan menurutku juga kayak kejadian kayak di temanku ini kan sebenarnya orang tuanya juga udah agamanya udah bagus, udah selalu memberikan nasihat juga ilmu kepada anaknya ini gitu loh. Makanya orang tuanya tindakannya langsung keras gitu, nggak boleh ketemu, bahkan nggak usah diskusi. Kalau mau pindah agama selesai baru ngobrol gitu. Jadi kayak udah langsung masang pagar gitu loh. Maksudnya secara agama sebenarnya juga bagus juga, tapi mungkin karena pengaruh lingkungan atau yang paling penting adalah perasaan sih. Mungkin karena perasaannya sudah bermain, jadi mau dinasehatin apapun nih susah nih. Iya. Investasi perasaan itu berat ya, karena tadi proses yang panjang, sudah terlanjur tertanam, sudah nyaman, akhirnya menganggap ya tidak ada lagi nih yang bisa memberikan ketenangan buat saya selain dia nih, si laki-laki itu. Karena kalau itu diterusin udah repot gak sih? Enggak, dia belum mengalami fase kehidupan selanjutnya yang lebih sulit. Iya, aku tuh kayak ngebayangin tuh gini, Tat. Maksudnya yang saya udah nikah gitu ya. Nggak tahu kalau di luar sana ya. Akan repot ketika kalau yang agama Kristen bisa ke gereja bersama. Atau yang agama Islam bisa ke masjid bersama suami istri. Maksudku kan itu indah ya. Kayak dalam satu jalur aja gitu loh. Iya, lakum dinukum waliyadin. Iya. Ya kan enak. Kan kalau ini kan repot ya. Yang satu ke masjid, yang satu ke tempat ibadah lain gitu. Dan repot sih. Dan yang repot yang kasihan nanti anaknya kan. Harus kemana? Padahal kalau dalam Islam, pernikahan beda agama tuh yang diperbolehkan nih. Itu laki-lakinya yang harus muslim. Gimana? Ya, laki-lakinya harus muslim. Harus. Ahwatnya tidak muslim itu masih bisa, tapi dengan catatan si perempuan ini ada kecenderungan untuk masuk Islam. Loh, gimana? Berarti ini saya mau nikah, misal sama seorang perempuan ini Nasrani dinikahin boleh? Boleh. Oh iya kan ada ayatnya ya? Iya boleh, kalau laki-laki boleh menikahi. Karena gini, karena laki-laki itu pada dasarnya itu kali. Lah ini kan kasusnya perempuan. Oh iya. Perempuan muslimah tuh kalau itu mutlak, makanya dalil. Mutlak ya? Iya, kalau laki-laki itu masih ada yang membolehkan. Tapi dengan catatan memang si perempuan ini ada keinginan nantinya untuk masuk Islam. Itu waktu nikahnya nggak bisa beda agama pun bisa, tapi syaratnya satu. Apa tuh? Ritualnya nggak boleh di tempat si perempuan. Oh, si laki ya? Harus di laki. Jadi harus ijab akad. Ya karena akad ijab kan. kabul ya? Iya, ijab kabul itu kan harus berlaku ke laki. Bisa. Loh, terus kalau nanti udah nikah dia nggak pindah-pindah gimana? Itu nggak zina juga? Enggak. Itu nggak masuk ke zina. Karena sebetulnya kan mengikuti kepada laki-lakinya. Nanti laki-laki ini bertanggung jawab. Makanya gini, ada catatan dari para ulama, kalau menikah beda agama bagi laki-laki, itu dengan catatan si perempuan ini ada kecenderungan masuk Islam. Bukannya nggak bakal. Makanya ada komunikasi dulu. Iya. Gitu, ada. Tapi kan hati nggak ada yang tahu, Tat. Maksudnya hidayah juga milik Allah. Iya, betul. Tapi kan kecenderungan itu artinya memang sudah ada keinginan, Mas. Itu kan ranahnya kita. Iya. Ikhtiar aku pengen jadi baik, itu kan ikhtiarnya kita. Asal mah, mendingan kalau emang mau nikah ya pindah Islam dulu aja gitu. Baru akad. Tetap tidak ada yang kemudian tidak ada yang menyarankan paling utama nikah dengan cara itu. Iya, itu kayaknya pasti yang idealnya ya sesama muslim aja. Tapi tadi saya bilang kan case. Iya. Case-nya ini kalau orang nanya, lah kalau saya laki-laki pengen nikahin perempuan non muslim, ya jawabannya boleh tadi. Tapi perempuan ini
harus antum banyak kasih masukan tentang Islam dan harus ada keinginan untuk masuk Islam. Gitu. Iya. Kalau enggak sendiri-sendiri, lah ini hukumnya. Ini kalau kita ngomong fikih loh ya, Iya, saya iya. ngomong fikih. Jadi hukum aja. Kalau fikih itu nanti anaknya laki-laki, anaknya siapapun laki perempuan itu agamanya nggak boleh ikut ibunya. Jadi nggak ada tuh kebebasan anak disuruh milih agama ikut bapaknya. Oh iya, biasa gitu tuh. Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Ya, Nggak itu boleh. kadang mereka nggak belajar. Oh. Jadi ngertinya nikah beda agama laki-laki perempuan boleh udah itu aja. Iya. Kalau lakinya muslim, perempuannya enggak boleh. Mereka taunya itu aja karena untuk membenarkan keinginannya. Terus nanti kalau udah punya anak, anaknya boleh milih terserah gitu. Padahal nggak boleh. Padahal nggak boleh ya. Nggak Di boleh, Islam harus- tuh harus ikut bapaknya. Iya, catatannya kalaupun nanti lahir anak, anak itu harus ikut agama bapaknya. Di mana bapaknya lah muslim ya? Ya, muslim. Ya, oh gitu. Harus gitu. Tapi kalau perempuan mutlak nggak boleh. Ya. Mutlak dia nggak boleh nikah sama Wanita solehah tidak boleh menikah dengan muslimah. wanita. Iya bener ya? Ya, Muslimah. Ya kan, belum tentu muslimah soleh. belum tentu solehah. Muslimah belum nggak boleh ya. Sama Muslimah tuh ya beda nggak agama. boleh sama Iya, beda iya, agama. iya. Jadi itu mutlak hukumnya dan ya cari yang lain aja deh. Iyalah, bener lah. Tadi logikanya udah jelas. Iya. Di Indonesia banyak yang muslim. Iya. Jaga agama lebih penting. Kan kita pengen masuk surga. Betul. Ya, walaupun dengan amal-amal yang minimal lah. Tapi kan kita pengen masuk surga kan. Itu loh di aplikasi ta'aruf online juga banyak banget Wah, yang itu. muslim. Segitu banyaknya masa nggak ada yang cocok. Ini saya mau akses dulu. Cariin Tat buat teman saya Tat. Ya, tak carikan penggantinya ya. Teruntuk dirimu yang menjadi